Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di toko salah seorang employee of Allah. Habis Jumat tadi saya singgah di toko beliau dan saya banyak bercerita tentang miracle yang beliau alami dalam hidupnya. Salah satunya adalah hari ini beliau Allah bebaskan dari jeratan riba. Beliau dulu pernah terjerat dengan KPR, ya. Dia pengen punya rumah dan itu kredit, dan satu tahun yang lalu beliau sudah bertekad untuk tidak lagi membayar kredit itu, dan dia betul-betul sudah mengikhlaskan, mau dilelang bank silakan, mau diapakan saja rumah itu silakan, dia udah nggak peduli lagi. Yang penting bagi beliau, dan setiap hari doa yang beliau panjatkan adalah bagaimana beliau bisa terlepas dari jeratan riba ini. Kemudian satu hal lagi yang menarik dari beliau adalah bahwa ternyata setiap Jumat pagi ba'da subuh itu dia memastikan bahwa dompetnya kosong. Itu setiap Jumat pagi. Dia senantiasa melaksanakan rutinitas ini, mensedekahkan seluruh uang yang ada di dompetnya. Qadarullah hari ini saya bertemu dengan beliau dan bercerita banyak. Alhamdulillah rumah yang tadi akan disita oleh bank ternyata tidak jadi. Bahkan ada hari ini orang datang yang menawar rumah tersebut 2 kali lipat dari total pembayaran ke bank. Masya Allah, luar biasa. Dan rumah itu sudah terjual, dan tentu ini sebuah cerita yang luar biasa dan menarik buat kita simak ulasan beliau. Boleh ya kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmezi, kalau kita mengenal beliau adalah Dacia, kita sudah mendengar kisah udah tentang bagaimana miracle ini hadir dalam hidup Dacia. Kira-kira penjelasan singkatnya seperti apa nih? Apa sih yang Dacia lakukan selama ini sehingga begitu mudah Allah melunasi utang riba ratusan juta bahkan, Masya Allah. Apa kira-kira apa sih yang udah lakukan sehingga miracle ini hadir dalam hidup? Ya, yang pertama itu jelas kita selalu berdoa dan meyakini Allah itu maha mengatur segalanya, dan dia maha kaya dan dia maha memiliki semuanya. Ketika kita minta kepada dia, pasti dia akan memenuhi janjinya. Dan ada enggak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehingga membuat Allah jatuh hati? Masya Allah. walau alam kalau Allah jatuh hati, tapi yang jelas saya selalu berdoa supaya saya selalu dibebaskan dari dosa zina, apalagi dengan ibu kandung itu sendiri yang setiap hari saya lakukan berzina dengan ibu kandung ini, yang selalu saya berdoa supaya saya dibebaskan dari dosa tersebut. Masya Allah. Dan yang kedua, ya jelas ya nggak apa-apa kalau keajaiban sedekah itu jelas dan nyata. Jadi saya memang punya kebiasaan setiap hari Jumat pada subuh menjelang Jumat itu saya selalu menghabiskan semua Si dompet ya? ya Masya semua Allah. apa yang saya miliki yang dalam bentuk uang, saya habiskan semuanya menjelang Jumat, dan saya pastikan menjelang Jumat saya sudah tidak punya uang apa-apa lagi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah biasanya setiap selesai Jumat Allah selalu ganti Masya dan Allah. tidak pernah saya kekurangan. Baik kawan-kawan, para pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi ulasan singkat dari beliau, dari seorang Harmezi, yang mudah-mudahan ya beliau senantiasa Allah berikan keberkahan, perlindungan dalam hidup, dan cerita beliau tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk bagaimana mencuri perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, dan bermohon pada Allah untuk menurunkan pertolongannya bagi kita. Dan ternyata bagi Allah cukup mengatakan kun, maka dipastikan fayakun. Lalu kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus khawatir ketika kita sadar, kita yakin bahwa kita hamba dari Sang Maha Kaya. Mudah-mudahan keyakinan akan kebesaran Allah ini senantiasa terpupuk dalam jiwa kita, sehingga apapun masalah dalam hidup ini senantiasa bisa terselesaikan dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yuk, terus libatkan Allah dalam setiap apapun kondisi hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita, memberkahi hidup kita, dan kita selamat dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.